Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nyambungin cerita ya tadi kan masalah ini ya tensi tinggi ya. Sekarang ini membahas masalah anxiety ya, kecemasan yang berlebihan. Jadi banyak juga ya yang membahas masalah anxiety ini ya yang sangat cemasnya berlebihan ya. Memang kalau asam lambung, kena asam lambung grade itu pasti ya efeknya anxiety ya, kecemasan berlebihan. Tapi buat teman-teman, kalian itu kalau menurut aku ya gak perlu kalian itu terlalu dalam ya mempelajari tentang anxiety ini. Gak perlu, gak penting ya. Cukup aja ya kalian ibaratnya kayak kenalan ya, siapa namamu, dia jawab anxiety, di mana rumahmu, ya dia jawab di kecemasan. Udah, gak perlu kamu tahu masalah orang tuanya apa, kerjanya apa, ibaratnya saudaranya itu apa, itu nggak perlu kalian tahu. Nah, yang jadi masalah ya, kalian kalau sudah dibilang anxiety, kalian tuh langsung browsing aja, mencari cemas ini, cemas itu, kenapa bisa cemas gini, kenapa cemas gitu, apa sih anxiety itu. Sebenarnya nggak perlu, kalian nggak perlu yang seperti itu. Semakin kalian mencari, semakin kalian senang atau merasa diganggu anxiety itu, lalu kalian gimana ya, kalian pengen tahu aja itu anxiety itu semakin tertanam di tubuh kalian, pasti itu. Padahal ya kalian kadang kalau ada yang mengeluh masalah anxiety ya sama aku cuman bertanya tentang anxiety ini, kamu merasa-rasa dulu terus anxiety, apa anxiety dulu terus merasa-rasa tubuh kalian? Dan kebanyakan jawabannya itu merasa-rasa dulu di tubuh baru anxiety. Nah, di situ kan sebenarnya kalian sudah harusnya sadar memahami. Cuman ya nggak bisa sadar dan memahami. Karena ya itu tadi, karena sudah malah ngajak teman sama anxiety-nya. Nah, jelas-jelas kalian menjawab merasa-rasa dulu tubuh ini baru anxiety. Nah, berarti kan sebenarnya ada masalah ini loh di tubuh kalian, ini ada masalah di tubuh kita ini. Nah, kalau menurut pengalamanku ya, aku terkena asam lambung grade ya, terus terkena anxiety dan psikomatik ya. Ya itu semua gara-gara aku juga. Ya mungkin pola hidup dulu gimana, makan sembarangan segala macam. Akhirnya kena asam lambung, terus grade. Setelah grade kena anxiety ya. Nah itu kan sebenarnya kesalahanku. Nah dari situ aku mempelajari ya. Kalau aku fokus ke anxiety, ya akan sembuh-sembuh. Dulu itu aku fokus saja mengelola pikiran lah, inilah itulah segala macam lah untuk mengontrol anxiety ini. Tapi hasilnya nol, gak ada hasilnya itu yang bagus. Pada akhirnya aku kembalikan ya, asal mulanya itu aku berasal dari mana gitu. Ya berasalnya kan dari asam lambung grade. Nah dari situ aku fokus nyembuhin asam lambungku dan grade. Dan alhamdulillah hasilnya ya ini sudah aman. Gak ada yang namanya anxiety itu tuh gak ada. Cuman ya buat teman yang merasa masih anxiety ya kalian harus menyadari bahwa anxiety itu munculnya dikarenakan asam lambung dan grade. Lalu dibilang karena trauma, ya enggak. Kalau trauma kalian sehat aja, jalan aja sudah selesai. Ini alasannya karena trauma, terus kalian bawa jalan, malah kalian ketakutan
segala macam, ya mau pingsan apa ya kan. Tapi kalau kalian menyadari anxiety itu kalian dapatkan dari sakit asam lambung dan GERD, sudah sembuhinlah lambung dan GERD kalian ya. Nah di situ aku pernah juga jelasin sama seseorang ya, dan dia menjawab gini, "Bang, aku kalau masalah lambungku tenang bang, aku sudah sehat, udah sembuh." Duh ya, kalian kalau bilang sudah sembuh jangan juga ya. Kenapa aku kenapa aku bilang jangan meremehkan ya lambung nih ya. Lambung itu, jadi di situ kan masalahnya ada cairan asam lambung dan gas lambung. Nah, terus kita ini ya pas terkena asam lambung GERD, psikomatik dan anxiety dan psikomatik ini, kalau pengalamanku ya, jadi aku menilai dikarenakan kena itu, penilaianku aku ini atau kita ya kemungkinan ya, dan aku juga udah bertanya-tanya juga sama teman-teman bahwa kita ini diprogram ya, tubuh kita ini diprogram ulang, atau sepertinya seperti ini, seperti kita ini di apa ya, di seperti lahir kembali ya, tapi lahir kembali dalam keadaan sensitif ya. Jadi tubuh kita ini diprogram sensitif yang luar binasa ya. Luar binasa loh, bukan luar biasa, luar binasa. Jadi kita itu nggak bisa salah sedikit aja langsung merespon, kepegang aja merespon, makan salah merespon, ada yang apa-apa merespon, itu kita ya kan. Dan itu harus kalian sadari bahwa sensitif tuh lahir di tubuh kita ini, walaupun dulu nggak ada. Dan pas terkena asam lambung ini kita kena namanya sensitif. Nah, apa sih kenapa ya aku bilang sensitif? Contoh ya, kayak tadi ada yang bilang, oh lambungku sehat, aku setelah makan juga enak segala macam, nggak ada rasa apa segala macam. Memang efeknya nggak sekarang, mungkin 1, 2, sampai 3 hari baru ada efeknya. Nah terus gimana ya, contohnya seperti gas ya, gas itu kita nggak bisa ya menganggap sepele ya. Jadi gimana ya ukuran gas nih ya, ya sekecil gini lah, atau ya kalau hitung mili ya 0,0 gitu ya, jadi kecil aja dia. Gas itu ada di tubuh kita ini gak banyak ya, segini aja, tapi yang segini ini bisa bikin heboh satu kampung. Dan disitu kalian harus menyadari ya, dan itu pasti itu. Jadi kalau dulu ya kita lagi sehat, belum kena asam lambung dan GERD, kita berkeringat, gas kita banyak, itu nyantai aja, paling nanti berkeringat, kentut, mual kayak gitu udah, kalau dulu. Tapi kalau sudah terkena asam lambung GERD, anxiety, psikomatik, wah gas itu luar biasa ya, walaupun kecil. Jadi gas itu yang bikin kita sensasi ya. Jadi ibaratnya kita mendengar gini ya, mendengar ada kabar meninggal ya, ibaratnya di samping rumah, kayak teman, kayak saudara, kayak atau orang tua ya, keluarga segala macam, kita dengar kabar duka ya, itu pasti kalian gak mikir apa-apa, tapi tubuh ini pas sudah mendengar, tubuh ini langsung merespon. Nah jadi respon migas pun ikut ini, ikut meronta-ronta, asam lambung pun ikut naik juga. Nah disitulah yang kita bisa akhirnya menjadi apa ya, anxiety ya, kecemasan yang berlebih ya. Jadi nah dan disitu kan, tapi kalau kita sehat ya, sehat mendengar kabar duka atau kabar meninggal, pasti kita langsung mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya. Itu aja, gak ada yang berpikir lain-lain, gak. Paling kita kan berpikir, wah ini harus ngurusin ini, harus bantu ini, harus bantu ini, pasti. Tapi kalau kita sudah kena asam lambung GERD ini ya, pasti responnya kita akan seperti itu ya. Gak perlu kalian,
Aku yang udah sehat aja ya. Jadi waktu aku pulang kampung ya, kalau nggak salah 11 sampai 14, kalau 11 ya. Ya 11 orang ya. Sebelum hari raya itu meninggal banyaknya di kampung ya. Ya aku nggak merasa anxiety, tapi aku merasa respon tubuhku nih sensasinya aneh-aneh aja dan berkeringat, keringat dingin, karena keringat jongos mendengar itu. Tapi di sini aku sudah berpikiran, wah inilah respon gas, respon asam lambungku. Bukan bukan karena ini, bukan. Ini belakangan ini. Kalau sudah ini kita merasa merespon aneh ya ini baru mulai dia, mulai bandel gitu, mulai yang aneh-aneh. Nah itu. Nah, dan di situ aku ya langsung santai aja, aku ambil air hangat. Ya, aku pernah juga waktu itu pas beberapa ya orang meninggal, pas-pasan aku tuh habis makan rendang. Ya, jadi pas itu juga ada kabar duka, langsung ini meningkat ini gas, langsung berkeringatan, langsung apa ya. Ya langsung ke minum aja obatnya. Jadi obatnya obat antasida ya udah beres, nggak ada apa-apanya ya. Jadi ya buat teman-teman ya yang memiliki anxiety ya, gak perlu kalian terlalu dalam ya mengenal anxiety itu ya. Oh ya ada satu dan juga ya waktu itu ada Jo yang ngotot. Jadi dia itu sampai beli buku ya, aku dipotoin ya buku beli tentang anxiety ya sampai 8 tingkat ya dia punya buku anxiety itu. Dan aku langsung bertanya aja, sembuh apa enggak? Jawabannya enggak. Nah, dari situ aja dia sudah jawab enggak gitu loh. Ngapain kamu, kataku, ngapain kamu ngumpulin buku-buku itu? Udahlah itu disingkirkan lah, disimpan atau kayak gimana ya. Gak usah kamu baca-baca itulah. Kayak apa ya, kayak nggak percaya dengan Allah aja, percaya dengan Tuhanmu. Ya kan? Jadi malahan kalian baca yang browsing segala macam malah tambah parah. Udah nggak usah itu yang kalian kalian pelajari itu. Nggak ada ya nama anxiety itu. Kalian mempelajari anxiety itu nggak perlu. Menurut aku nggak perlu, nggak usah. Kalau sebenarnya kalau membicarain anxiety ini wah perlu berhari-hari, perlu berjam-jam ya. Lama itu kalau membahas masalah anxiety itu ya. Tapi aku ya yang simpel-simpel aja. Intinya anxiety itu nggak perlu kalian pelajari, nggak perlu kalian tahu. Anxiety itu cukup kalian kenal ini anxiety dan anxiety itu cemas. Udah. Nggak perlu yang ya nggak perlu yang terlalu dalam segala macam tuh nggak perlu ya. Oke, jadi buat teman-teman ya yang lagi anxiety ya, udah kalian tenang, santai aja. Kalian pikirkan ya anxiety ya, yang terutama yang terkena asam lambung grade ya. Dan setelah itu kalian kena anxiety, kalian fokus deh obatin lambungmu. Kalau lambung sudah kamu merasa merasa enak, merasa nyaman segala macam, oke lah nggak masalah. Kalian jangan meremehkan gas dan asam lambungmu itu lagi. Dan kalian harus tahu dan harus menerima serta sadar bahwa kita ini terprogram sangat sensitif ya. Jadi tubuh kita ini sangat sensitif, nggak bisa nggak bisa salah sedikit aja. Walaupun kalian ketat ya. Jadi ada yang bilang aku pantangan kujaga bang, ketat banget. Walaupun kalian ketat ya, salah sedikit aja lambung tuh akan ngambek ya. Jadi saranku ya kalau yang lagi berat-berat anxiety ya itu tadi. Dan jangan lupa sholat ya, berzikir, baca Quranmu, baca kitabmu, silahkan. Mungkin nanti kalian insya Allah pasti akan berkurang ya. Ya nggak mungkin ya kalau nggak berkurang tuh nggak mungkin ya. Allah di sana melihat kok. Gak perlu kalian doa sembuhin anxietyku, sembuh penyakitku. Gak perlu.
Yang penting kalian dekatkan diri aja ya sama Allah ya. Dan fokuslah sembuhkan lambung kalian. Oke teman-teman, jadi itu aja ya pembahasan masalah anxiety. Semoga teman-teman cepat sembuh, cepat beraktivitas lagi ya seperti biasa. Oke, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.